Bapak bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Presiden, Pak. Kepada Presiden apa kepada saudara menteri? Kepada Presiden, Pak. Nah, itu yang saya katakan tadi. Bapak itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan saudara menteri. Penting ini, ya. Kalau saya lihat yang kayak tadi, BPKH sebagai kasir, sebagai juru bayar. Makanya saya pikir jangan-jangan ini bertanggung jawab sebagai kepada menteri, ternyata kepada presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Kasus pengalian kuota haji atau tambahan kuota haji di Kementerian Agama yang telah menjadi pansus di DPR Senayan sekarang ini kelihatannya semakin hari semakin bergulir, dan DPR tak main-main kelihatannya dalam kasus ini. Dia selalu menggali dan menggali terus tentang hal ini. Dan memang ini sangat penting, artinya dilakukan oleh DPR agar rakyat, agar umat kelak percaya kepada Kementerian Agama, percaya kepada pemerintah, percaya kepada penyelenggara haji, bahwa di sini tidak ada kong kali kong. Kalaulah tidak tuntas kasus pengalian kuota haji atau tambahan kuota haji ini, sangat dikhawatirkan umat atau rakyat nanti tidak percaya kepada Kementerian Agama, tidak percaya kepada penyelenggara haji, tidak percaya kepada pemerintah yang melakukan penyelenggaraan ibadah haji. Gawat. Dapat kita bayangkan, kalaulah umat, kalaulah jamaah, kalaulah warga negara, kalaulah rakyat tak percaya lagi kepada pemerintah, kalau pemerintah menyelenggarakan haji karena diduga ada kong kali kong dalam kuota haji ini. Karena itu memang seharusnya didukung oleh berbagai pihak pansus haji ini. Terutama yang harus mendukungnya, yang diharapkan oleh rakyat, tentu KPK selaku penegak hukum yang tugas pokok dan fungsinya semata-mata hanya untuk pemberantasan korupsi. Pak Arthur ya. Terima kasih pimpinan, Kepala BPKH yang kami hormati. Pak Kepala ini paham tidak BPKH itu apa? BPKH mengelola keuangan haji, Pak. Iya, badan ya. Badan ya. Kita punya Undang-Undang Dasar pasal 29, kita punya Kementerian Agama, kita punya Dirjen Haji, kita punya Undang-Undang Pelaksanaan Haji. Itu ikhtiar kita pada tahun 2014 ya Pak Aceh ya. Waktu itu bertarung Pak, sehingga lahirlah BPKH. Maksudnya nggak ada lain biar lebih sempurna itu. Kebetulan saya terlibat pada saat itu di Komisi 8. Makanya saya minta dipahami posisinya. Bapak ini teman saya, teman kuliah ini. Karena saya takut Pak Arteri lebih hebat Pak dari sisi hukum, jadi saya pindah ke ekonomi Pak. Makanya saya takut banget kan, banyak pernyataan-pernyataan Pak Kepala ini yang bisa menjerat Pak Kepala. Gitu. Karena kan ketidaktahuan itu dianggap tahu pada saat saudara menjadi kepala BPK. Nggak bisa lagi kita mengatakan kita nggak tahu. Nah, jadi
tugas BPKH itu kan menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif. Efektif itu bukan berarti 7,8, itu lebih efektif atau lebih efisien dari 8,2. Itu kan tergantung. Kalau 7,8 melayani 213, 8,2 melayani 221, ya. Itu kan kita nggak bicara efektif dan kita tidak bicara efisien sebagai prinsip BPKH itu, pasal 3. Angkanya sama kalau kita bagi. Tapi kita breakdown lagi. Untuk kemaslahatan umat, kita pilih yang namanya 221. Benar nggak itu? Itu pasal 2 itu. Ya. Nah, Bapak tupoksi Pak Kepala ini apa? BPKH, Pak? Iya, Kepala BPK atau BPKH. Iya. Bertugas mengelola keuangan haji sesuai dengan pasal 22, Pak. Tugasnya bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. 22 dan 23 itu adalah mahkotanya BPKH. Ya. Ya, Pak ya? Betul, Pak. Nah, Bapak bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Presiden, Pak. Kepada Presiden apa kepada Saudara Menteri? Kepada Presiden, Pak. Nah, itu yang saya katakan tadi. Bapak itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan Saudara Menteri. Penting ini, ya. Kalau saya lihat yang kayak tadi, BPKH sebagai kasir, sebagai juru bayar. Makanya saya pikir jangan-jangan ini bertanggung jawab sebagai kepada Menteri, ternyata kepada Presiden. Saudara waktu itu disumpah tidak? Mau menjabat? Disumpah, Pak. Apa sumpahnya? Menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ya. Itu kan? Betul, Pak. Bukan menjalankan keputusan atau instruksi Menteri Agama seluruh-seluruhnya. Benar nggak? Betul, Pak. Makanya itu sumpah jabatan. Itu kan semua tuh mengandung makna semua. Kenapa mengandung makna? Tatkala saudara sebagai kepala, ya, dihadapkan pada suatu fakta hukum, makanya saudara disumpah. Apa yang harus saudara lakukan? Saya tunduk pada undang-undang dulu. Saya lihat undang-undangnya. Nah, lihat undang-undangnya. Nah, di undang-undang haji, ya, saudara kepala ya, itu pengaturan kuota diatur tidak? Itu undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, Ya, Pak ya. diatur ya. Tegas ya. Nah, sekarang saya nanya nih, penyelenggaraan haji 2024, ya, ada tambahan kuota nggak? Ini menurut diksi hukum, bukan menurut bahasa-bahasa luar. Ada tambahan kuota nggak dalam penyelenggaraan haji kita? Tahu nggak yang namanya kuota tambahan itu apa? Baca pasal 9, tahu nggak pasal 9 Undang-Undang Haji? Kuota tambahan itu adalah apabila diberikan kuota baru setelah menteri ya menetapkan ya kuota yang sudah ditetapkan. Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, di penyelenggaraan haji sekarang ini ada kuota tambahan tidak? Saudara terlibat tidak pada saat pembahasan itu? Raker ikut nggak ini, Pak Ketua? Pada saat 27 November ikut nggak? Raker ikut, Pak. Ikut. Nah, Ikut. saya nanya ini, ada kuota tambahan nggak dalam penyelenggaraan haji 2024? Yang kami tahu, Pak, berdasarkan dokumen, kan ada yang awal tanggal 15 kalau saya tidak salah, Pak ya. Nggak, ini pemaknaan ini Ya. bahaya sekali kalau saudara tidak memahami tentang kuota dan kuota tambahan. Bahwa di tanggal 15 November itu kuotanya memang masih 221. Kemudian di tanggal 27 November kuotanya menjadi 241.000 berdasarkan kesimpulan RDP. Kalau itu Pak yang kami pahami. Jadi ada kuota tambahan.
ada perubahan kuota. Saya tidak diksinya mungkin kami mohon izin, yang kami hanya bisa sampaikan ada perubahan kuota dari Jadi 221.000 ke 241.000. Jadi tidak ada kuota tambahan. Karena, nah itu yang kami kalau berdasarkan apa Saudara namanya? saksi, ya. Ya, Kuota haji itu yang menetapkan siapa? Yang baru kita namakan kuota haji itu pada saat pemerintah bersama DPR kan mendapatkan barulah namanya kuota haji. iya. Ada berapa kali kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024 ini? Yang pertama 221. Terus kemudian berubah menjadi 221.000, kemudian berubah menjadi 241.000. Benar nggak? Apa cuma satu kali nih 241.000 yang disahkan pemerintah bersama DPR? Atau Kalau sebelumnya sudah? Kalau dari dokumennya sih yang kami filing ya Pak ya, kami arsip 15 November 221.000 KMA-nya Pak. Pemerintah KMA. sudah bersama DPR sudah menetapkan itu ya? Ini KMA Pak. Bukan kan yang saya tanyakan tadi ya? Nah, kalau Kuota yang haji itu ya, ditetapkan ya, usulan pemerintah yang ditetapkan sama DPR. Ada berapa kali dalam penyelenggaraan haji 2024 ini? nah setelah di tanggal 27 November berdasarkan kesimpulan RDP, kuotanya menjadi 241.000. Jadi 2 kali perubahan. Ada 2 kali perubahan. Oke. Ya. Nah ini yang saya katakan tadi, ini memaknai fakta hukumnya sudah berbeda, Pak Kepala. Kalau itu tentu kami bantah, tidak ada Nah, perubahan. ini penting Pak Kepala. Karena menurut undang-undang, penetapan kuota haji itu berdasarkan keputusan panja, panitia kerja. Itu ada pasalnya kan tadi sudah kita sebutkan. Kalau ada kuota tambahan setelah ditetapkan oleh menteri, itu namanya kuota tambahan. Jadi jangan sampaikan di sini bahwa ada 2 kali ada perubahan kuota, enggak ada. Kecuali Pak Kepala ini tunduknya bukan ke presiden. Kalau tunduknya menjadi menteri agama, ya beberapa kali perubahan. Berarti sudah benar BPKH ini adalah sub dari menteri agama. Makanya saya katakan Pak Kepala, ya kita ini kan berdasarkan undang-undang. Tidak berdasarkan ya bicara orang lapangan. Orang lapangan bisa bicara ada kota tambahan kota, ada apa ya. Yang sekarang kita bicara kota ini. Sahabat BN, beranjak dari apa yang kita lihat pada tayangan ini, disinilah rakyat kecewanya kepada beberapa partai, khususnya tentu partai PKS yang sekarang telah berpindah tempat tegak ke koalisi pemerintah, ke koalisi Indonesia Maju, ke koalisi kekuasaan. Sebab kalaulah semua anggota DPR ini berada di koalisi pemerintah, bayangkan anggota DPR yang mana lagi yang akan memperjuangkan nasib rakyat, yang akan membongkar kasus-kasus seperti ini. Sekarang ketika PDIP masih berada di luar pemerintah, rakyat masih menggantungkan nasibnya kepada PDIP. Dapat kita bayangkan kalaulah PDIP nanti tegak pula kakinya di koalisi pemerintah. Kita tidak yakin Arteria Dahlan ini akan bisa bicara begini. Sebab kalau dia bicara keras seperti ini, ada kemungkinan dia nanti akan di PAW.
dia nanti akan direkal. Pengamat politik Rocky Gerung bilang akan mengapresiasi jika parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan, berani mengambil langkah oposisi. Tapi langkah oposisi itu harus dilakukan secara lebih radikal. Kalau memang ada niat untuk beroposisi, lakukan sesuatu yang radikal dari awal itu. Sahabat BN, sekali lagi, satu-satunya sekarang ini harapan rakyat lagi hanya kepada PDIP ini. Kalaulah PDIP pindah tegak pula nanti berdiri di barisan pemerintah. Waduh, kemana air mata jamaah kita ini akan dititikkannya lagi? Kemana? Sahabat BN, bukan masyarakat sekedar hanya kecewa-kecewa tak tentu arah saja kepada partai yang selama ini dilihatnya istiqomah, berada di barisan penyeimbang, berada di barisan oposisi, katakanlah begitu. Ketika dia sekarang ini menyeberang ke barisan pemerintah, ini yang ditakutkan oleh rakyat. Sekarang masih untung posisi anggota DPR ini masih berada pada posisi transisi. Andaikan nanti anggota DPR ini telah berada di posisi tidak lagi transisi, dan jika semua partai telah berada di koalisi pemerintah, apa yang akan terjadi kalau hal-hal seperti ini terjadi di pemerintah? Apalagi kalau rakyat telah melihat pula seluruh elemen penegak hukum telah berada pula di bawah kendali pemerintah. Mau dilaporkan kepada penegak hukum diam saja dia. Kemana rakyat akan menggapai? Kemana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa